Pagi Pak Santo, pagi Bu Sri. Pagi Pak Wahyudi, sehat Sehat, Pak. sehat. Pak Santo, Bu Sri sehat-sehat. Kapan dapat giliran vaksin Pak? Belum tahu nih. Di Medan gimana Pak? Kapan vaksin? Kalau di Medan Saya kayaknya belum. Gitu. belum Harusnya vaksin ya? harusnya bolehlah yang ketua CD Jakarta itu kan tokoh ini juga ya didahulukan katanya. Barusan kemarin ada sempat Selamat Pak ngobrol. untuk periode yang tiga Oh tahun iya, lagi. terima kasih Pak. Tapi tidak sesuai Pak. Ya, Pak. Terima kasih lah. Ini PR-nya lumayan banyak juga. Oke. Kemarin dia sempat ada ini ngobrol-ngobrol soal vaksin sedikit ya. Bahwa kan Permabudi lagi udah mulai terima vaksin Pak yang di Jakarta. Jadi kan ada yayasan majelis yayasan atau majelis yayasan Permabudi ya. Jadi kan mereka juga udah mulai terima vaksin. Jadi kemarin ada sempat diajak hari ini gitu. Tapi kebetulan hari ini udah lumayan penuh gitu. Oke, oke. Hmm. Oke, kita lanjut pembicaraan kita ya. Hari ini kan berarti terkait dengan salah satu latihan itu menyadari ketidakkekalan ya. Tadi Pak bilang di Ya, awal juga tiga kita kekalan. Jadi tidak kita minggu ini masih melanjutkan membahas tentang ketidakkekalan ya. Karena seperti yang disampaikan kemarin, eh, kita mencoba untuk memahami ketidakkekalan ini bukan sekedar cuman konsep katanya aja, ya, hmm, bukan sekedar eh, hari ini ada, besok tidak ada, hmm, atau eh, hari ini eh, begini, besok berubah, ya, itu hmm, eh, tidak tidak sekedar cuman itu ya. Kita oke, mencoba memahaminya lebih mendalam. hmm, Kalau kita mencoba memahaminya mendalam, maka kita boleh juga membahas atau melihat dari berbagai cara ya, yang mengartikannya dengan lebih dalam dan lebih luas gitu. hmm, Di sini juga kemarin disampaikan bahwa ya untuk yang latihan ke-13 sampai ke-16 ini ya, hmm, ini kita bukan hanya sekedar untuk eh, dilakukan sewaktu kita meditasi duduk, ya, tapi meditasi duduk kemudian kita praktekkan, latih di kehidupan sehari-hari, kita amati, kita kita renungkan, lalu kita juga renungkan lagi di meditasi gitu. Nah, hmm, jadi melanjutkan dari yang minggu lalu ya, impermanence atau ketidakkekalan itu juga dapat dilihat, diartikan dengan interdependence. oh, oke, Interdependence itu artinya saling ketergantungan. hmm, Kalau Zen Master Tinahan juga suka mengatakannya inter-a, hmm, ya, oke, saling mempengaruhi. ya, Jadi eh, misalnya seperti begini, acara Wake Up in Mindfulness ini ada karena ada ajakan dari Pak Wahyudi, hmm, jadi saling tergantung. ya, Kalau suatu saat salah satu di antara kita memutuskan untuk nggak lanjut lagi lah yuk, hmm, maka ini tidak ada lagi. Ya. ya, Nah, itulah impermanence-nya itu. Saling ah, ketergantungan juga. Saya tergantung sama untuk acara ini ya, saya hmm, tergantung dengan Pak ya, Wahyudi, begitu juga sebaliknya. benar, Ya memang ada, kita boleh bilang, oh saya kan boleh lanjut sendiri, ya boleh. Tapi kan udah beda ya kan, bukan lagi wake nggak up in sama lagi, mindfulness. rasanya udah beda, rasanya udah Ya kan? beda, Iya, maka udah beda kan, berbeda, maka impermanence ya. Jadi hmm, ini saling ketergantungan. Mungkin juga misalnya kita merasa ah nggak ada pesertanya gitu ya kan, hmm, kita cuman kita berdua aja, udahlah ya, nggak usah lagi lah. Kita juga tergantung dengan orang-orang yang nonton, mengikuti sesi ini ya. Jadi hmm, ini saling ketergantungan. Nah itu impermanence ya. Ketidakkekalan juga dapat diartikan, dilihat dengan cara begitu. Itu oke, satu. Kedua, kemudian juga uh,
Impermanence dapat dilihat diartikan dengan signlessness. Signlessness itu diambil dari kata sign, ya. Sign itu tanda, Oke. ya. Tak ada tanda, mungkin tak berwujud begitu. Hmm. Nah, maksudnya begini. Kebetulan di sini kita di tepi sungai, ya. Kita melihat sungai. Sungai ini nanti dia ada membelok ke kiri, membelok ke kanan. Kadang deras, kadang agak kalem, tergantung dia di mana, ya. Kemudian juga dari sini masih bening sekali airnya. Nanti makin jauh, makin kotor, makin keruh. Lalu masuk ke laut, dari air tawar menjadi air asin. Ya. Lalu kemudian setelah di laut, dia bukan berubah lagi dari kiri ke kanan, tapi menjadi ombak. Ombaknya naik, ombaknya turun. Ombaknya naik, ombaknya turun. Pasang, surut. Nah, ini semua kalau kita melihatnya seperti ini, maka kita hanya melihat tandanya. Tandanya ini, oh dia lagi deras, oh dia lagi kalem, oh dia bening, oh dia keruh, oh dia rasanya tawar, oh dia rasanya asin, oh dia lagi ombak tinggi, oh dia lagi rendah gitu. Kita melihat tanda-tandanya. Nah, kalau ketika kita mau mendalami tentang ketidakkekalan ini, yang dapat kita lihat itu bukan tanda-tandanya saja tadi, tapi yang tidak ada tandanya itu yaitu ya sebenarnya ini semua adalah air. Oke. Ya, ini semua adalah air. Airnya berubah begini begitu sesuai tempat, sesuai kondisi, ya. Tapi itu semua adalah air, tapi dia tetap berubah terus. Nah, itu signlessness, ya. Ketika kita masih terjebak dalam tanda-tandanya, maka kita ya belum terbebaskan, masih terbelenggu kalau istilah kita minggu lalu, ya. Itu artinya kita masih hanya melihat tandanya itu. Oh, ini lagi pandemi, ya. Kita akan melihat tandanya itu. Oke, sengsara kita semua. Oke, sekarang ada vaksin, ya kan? Kita hanya melihat tandanya itu. Karena ini hanya berubah kondisi ke kondisi gitu. Itu pengertian kalau kita melihat impermanence itu dengan cara signlessness, ya. Tak ada wujud, tak ada tanda. Kemudian aimlessness, ada aimlessness, ya. Impermanence dapat diartikan juga dengan aimlessness atau dilihat dengan cara aimlessness. Aim itu ada target, ada tujuan. Jadi ada dari sini, lalu mau ke mana. Nah, kalau kita mengartikan impermanence itu sebagai aimlessness, ya, tak ada targetnya, tak ada tujuannya. Tak ada tujuan kadang agak gimana artinya gitu, ya. Tapi ya tak ada targetnya gitu, ya, mau kemana gitu. Tapi yang ada ya dia berubah. Ini sangat cocok dan gampang kalau kita mengartikan dengan analogi hukum kekekalan energi. Ya, energi itu ada, tapi dia tidak dapat ditambah dan dia juga tidak dapat dikurangi. Dia hanya berubah sekali lagi, ya, dari bentuk begini menjadi bentuk begitu. Tapi dia nggak ada targetnya, dia nggak ada, oh saya mau kemana atau mau bagaimana gitu, ya. Dia hanya berubah. Dia tergantung kondisi bagaimana, ya dia berubah. Gitu.
tapi dia tidak berkurang dan juga tidak ditambahkan. Nah, kalau hukum kekekalan energi itu kan seperti itu, ya. Kita menyalakan api untuk memanaskan air. Ya. Energi panas yang ada di api itu berubah menjadi energi panas yang ada di air. Ya. Dia berpindah. Sebagian ke udara, sebagian ke ketelnya, sebagian ke airnya. Dia berubah wujud, berubah ke sini, berubah ke situ. Tapi dia tidak ada mengarahkan mau kemana tertentu begitu. Ya, itu kalau kita melihatnya dan mengartikannya dengan aimlessness. Lalu kemudian juga yang terakhir kita dapat mengartikannya dengan non-self. Non-self ini tiada aku, tiada saya. Ini diartikannya begini. Karena kalau yang minggu kemarin kan kita pernah bahas tentang, kita bilangnya gini, ada perubahan per setiap momen, ya, momen ke momen berubah, ada perubahan secara siklus, ya. Nah, perubahan setiap momen itu kan sudah kita ceritakan dan sudah kita setujui, kita pahami, kita setujui. Itu berarti setiap momen itu kita berubah. Saya dan saya yang kemarin itu tidak sama. Saya dan saya yang bulan lalu itu tidak sama. Mungkin sepertinya saya masih sama, nama saya sama, ya, wujudnya sebenarnya berubah. Sedikit, tapi kita mungkin nggak perhatiin sampai bagaimana, ya kan. Nah, sedikit itu nanti kan udah 10 tahun itu kan nampak tiba-tiba udah berubah sekali gitu ya. Tapi kita kan berubah terus. Jadi sebenarnya saya ini yang mana gitu. Saya ini yang mana? Yang saya sekarang, atau saya yang kemarin, atau saya yang kemarin lagi, atau saya yang 10 tahun yang lalu. Jadi nggak ada, yang saya ini tidak ada. Ini ada dianalogikan seperti begini juga. Ketika kita mandi di sungai, maka pepatahnya ada bilang begini, Anda tidak dapat mandi di sungai yang sama, ya, di waktu yang berbeda. Loh, sama lah, saya mandinya di Sungai Landak, ya kan, ya di situ, ya saya mandi di Sungai Landak, ya di sungai yang sama. Enggak, itu nama Sungai Landaknya, tapi kondisi airnya, ya, air yang detik ini kena ke saya, detik berikutnya dia sudah lewat dan akan ada air yang lain lagi datang gitu. Jadi Anda tidak akan mandi di sungai yang sama sebenarnya kalau dipikirin, ya, di saat yang berbeda gitu. Walaupun pikirnya itu sepertinya saya masih di sungai yang sama. Nah, begitu juga dengan diri saya yang seperti aliran sungai, ya, stream, jalan terus, berubah terus. Saya bukan saya lagi yang kemarin gitu. Jadi ketidakadanya aku gitu. Karena semua hal ini, ya, tidak ada satu hal pun di dunia ini, ya, adalah wujudnya, kondisinya sama, ya, di dua waktu yang berbeda. Karena walaupun sepertinya sama, dia selalu ada perubahan sedikit. Ya, kita melihat sebuah tanaman, kita tanam, kok kayaknya sama aja ya, padahal dia di dalamnya itu selnya itu terus bertumbuh, mungkin seminggu lagi kita lihat udah beda, seminggu lagi kita lihat udah beda. Dia bukan begitu terus, dia berubah, tidak kekal. Itu
Itu yang dapat saya sharingkan, beberapa arti impermanence ya, Permanence. ketidakkekalan Hmm. dalam yang kita lihat dengan berbagai cara, yang kita artikan dengan berbagai arti yang tadi ya, mengartikannya lebih mendalam. Hmm. Dengan demikian juga kita perlu sekali lagi pahami bahwa kita perlu membedakan antara kita tahu artinya impermanence, hanya sekedar tahu arti ya, Mhm. atau kita memahami secara mendalam ya, memahami dari dalam, memahami secara mendalam arti impermanence itu sendiri. Ya, ini kita perlu bedakan. Karena yang kedua ini adalah kita perlu latih dan kita perlu praktekkan hari ke hari itu, dan kita amati terus-menerus kondisi-kondisi kita ini. Demikian Pak. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada komentar. Ya, jadi sebenarnya menarik. Ini kalau misalnya buat teman-teman yang mendengar ya, itu seperti pertama adalah yang terutama misalnya aimlessness gitu. Umumnya orang diajarin untuk punya goal, cari tuju sesuatu apa gitu ya. Nah, dan artinya tadi Bapak juga sebenarnya udah bilang bukan berarti kita nggak boleh nggak punya tujuan gitu. Nah, jangan terjebak di situ. Ya, tapi banyak orang juga yang kemudian menjadi stres, menjadi penuh dengan penderitaan pada saat dia mau goal ini, dia mau target ini gitu. Lalu kemudian dia pas prosesnya atau apa dia justru dia mengalami penderitaan gitu ya. Nah itu Pak Santo ada komentar ya terkait atau pandangan terkait dengan hal ini gitu. Nah, dia kan terjebak dalam, makanya yang tadi dibilangnya ya, kita jangan terjebak dengan wujud target seperti itu. Ya, misalnya kita ini kira-kira begini, dia terjebaknya begini. Kalau misalnya kita mengartikan bahagia itu caranya adalah mendapat uang yang banyak, baru kemudian saya bahagia. Maka kemudian saya akan mengejar uang. Saya kejar uang. Itulah target saya, uang. Nah, kita jadi terjebak dengan uang itu sendiri. Ya, sehingga kita mengorbankan segalanya itu hanya untuk mengejar uang. Yang mana kita maunya bahagia. Gitu. Ada orang suka bilang gini, uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Nah, enggak, saya nggak setuju itu. Saya setuju uang itu dapat membeli kebahagiaan, ya, jangan naif. Ya, tapi saya suka bilang gini, ya, uang dapat membeli kebahagiaan, tapi bahagia itu belum tentu perlu uang. Gitu. Ya, jadi saya kita nggak perlu naif lah. Aduh, kalau punya uang mau beli ini, mau beli itu, mau bagaimana, mau bikin ini, mau bikin, ya kita dapat bahagia kok, pasti bahagia ya. Jadi gak usah naik gitu ya kan, munafik gitu. Tapi saya bilang, memudahkan, benar. Tapi saya bilang ya bahagia itu tidak perlu uang gitu loh, tidak harus ya. Jadi bukan syarat harus ada gitu. Ya tentu saja sekali lagi ya, punya uang ya pasti bahagia, enak gitu. Nah maka kalau kita terjebak konsepnya itu, yaitu bahagia saya harus punya uang dulu, uang yang banyak gitu ya kan, baru saya ini ditambah lagi uang yang banyak. Waduh. Ini udah memberi lagi beban lagi. Ya kan? Lalu terjebak dalam kata itu sendiri, konsep itu sendiri. Banyak itu berapa juga ya nggak tahu juga ya. Uang yang banyak. Jadi kita terjebak bentuknya tersebut itu tadi. Yang artinya itu sebenarnya juga bentuknya itu menjadi ya tadi kita terjebak ke dalam apa signlessness itu ya Pak. Artinya sign-nya ya. Sign-nya, targetnya. Ya.
yang dimana sebenarnya kondisi itu terus berubah, dan benar-benar ini perlu sesuatu yang kita perlu renungkan dan lihat lebih mendalam, sehingga misalnya teman-teman menyadari, saya berusaha tadi, signlessness, artinya saya tidak terjebak dalam sebuah bentuk, bahwa bentuk itu terus berubah. Misalnya apakah dapat dikatakan seperti ini, misalnya kecantikan gitu ya, bahwa jadi saya terjebak dalam satu bentuk atau sebuah tanda yang namanya cantik itu seperti ini Pak gitu. Jadi sehingga pada saat umur makin berubah gitu ya, terus tiba-tiba tadi ya Pak bilang berubah 5 tahun kemudian kok udah mulai berkerut gitu ya. Ini contoh yang bagus sekali Pak, benar. Kalau kita terjebak dalam kata cantik itu ya, dalam wujud tertentu ya, maka misalnya saya dengan pasangan saya, kita semakin tua, kita semakin berumur, kita semakin tua, ya tentu kita semakin keriput ya, badan pun mungkin udah berubah. Tapi karena kalau misalnya kita, saya contoh kalau kita cerita gitu, misalnya kita bilang sebagai laki-laki, lalu kita terjebak dalam mengartikan cantik itu ya yang masih muda ya, ya Anda boleh artikan, tahu, bayangkan sendirilah ya nama cantik itu ya kan. Nah kalau saya terjebak dengan itu, saya memberi kesengsaraan ke diri saya sendiri gitu, karena saya terjebak dalam wujud itu. Yang mana kalau kita menjadi lebih bijaksana ya kan, sebuah cantik itu ya tidak harus hanya dalam bentuk yang seperti itu. Ya dia mengikuti umur, mengikuti kebijaksanaannya, mengikuti welas asihnya dan sebagainya, itu juga adalah kecantikan-kecantikan yang lain juga gitu. Seperti kemarin saya sempat ngobrol sama satu teman ya, dia bilang tentang orang tuanya yang kena ginjalnya mulai bahasanya saya lupa bahasa, tapi udah mulai nggak sehat gitu. Tapi belum sampai tahap cuci darah, tapi udah perlu rutin ke dokter dan sebagainya. Nah, itu kan mengalami perubahan juga Pak, dari sebelumnya yang sehat, sekarang ginjalnya ini sudah mulai tidak sehat gitu, kurang sehat. Ya kurang sehat sehingga butuh rutin dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya dia terjebak dengan bahwa tadi mungkin itu apakah aimlessness, artinya dia maunya tetap seperti yang sebelumnya nih, yang tetap kondisinya sehat dan sebagainya, padahal sebenarnya kondisi sudah berubah gitu. Nah, itu benar sekali Pak, benar sekali. Kalau kami di sini ya, mungkin kebetulan karena kita ini di tepi sungai, lalu kemudian posisi landscape-nya ini agak menanjak begini ya, tidak datar. Jadi sering tiap hari kami harus turun naik gitu ya. Lalu ya pelan-pelan kita menyadari ya lutut saya ini sudah tidak seperti yang dulu. ya. Nah, itu ya kalau kita tidak mau menerimanya itu ya, tidak mau menyadarinya itu ya, kita semakin sengsara gitu ya. Karena kita terjebak sekali lagi ya, yang enak itu kalau kita masih fit seperti anak muda gitu ya kan, naik turun berapa kali pun nggak masalah gitu. Ya itu ada kondisinya kita masih muda, ini ada kondisinya yang kita udah ya separuh baya ya. Saya jangan bilang udah tua dulu ya, masih separuh baya gitu ya. Mungkin nanti 20 tahun lagi ya mudah-mudahan fisik masih kuat ya kan, tapi intinya kita sudah berubah ya. Apa yang ada kita sekarang ini ya sekarang ini, itu signlessness-nya itu. Terakhir Pak, jadi makasih Pak sudah memberikan contoh-contoh tambahan. Terakhir Pak, jadi dengan menyadari impermanence ini, perubahan yang terus-menerus ini, sebagai praktisi mindfulness, ini akan membawa saya dalam kondisi apa Pak? Dengan menyadari dan mau menerima bahwa kondisi ini terus berubah.
sebagai praktisi mindfulness ini akan membawa saya dalam kondisi apa, Pak? Terbebaskan, Oke. yang ya terbebaskan, ya, penerimaan, itu kita nggak terbelenggu lagi gitu. Ya memang ujung-ujungnya bahagia juga gitu loh, tapi kita bahagia yang dengan cara yang berbeda karena kita tidak terkungkung, kita ya bebas gitu ya. Ya menerima gitu, ini bebas gitu. Bebas artinya benar free dari artinya ya dapat terbebas dari kekhawatiran, hal-hal ketakutan yang itu, yang kondisi ya. itu bawa. Ya. Oke. Ya, yang ujungnya adalah membawa ya, kebahagiaan. itu, ya betul. Ya kita nggak terbelenggu dalam konsep, ya kita, dalam wujud, dalam target gitu. Kita tidak terbelenggu, kita bebas gitu. Ya bebas yang ya harus yang dijelaskan panjang lebar seperti yang tadi ya. Jangan mengartikan bebas itu bebas suka-sukanya gitu. Ya. Perlu dipahami lebih mendalam lagi gitu. Enggak. Ya. Oke Pak, saya sharing sedikit. Misalnya ini contoh lutut sakit gitu kan. Kan kita kondisinya di sini, usia bertambah, masalah dengan lutut. Yang ada kita beradaptasi untuk menerima, oke, usia segini memang masuk ke masalah lutut. Lalu kita berjalan mesti seperti apa. Ya penerimaan tadi, begitu menerima kan kita dapat apa yang dapat diperbuat tanpa harus sumpah serapah. Kan sering orang menerima sakit, sesuatu terjadi dia sumpah serapah gitu loh. Kok gini gitu kan. Nah, jadi ngeluh, biasa mengeluhkan. Ya, kalau kita di sini sebagai praktisi, ya penerimaan dan ya lakukan latihan apa sih, cari tahu itu memang itu benar nggak sumber masalah sakit lututnya itu usia atau gimana. Ya udah berjalan mindfulness tanpa harus mengeluh, ini kaki sakit susah dibawa jalan, ya tidak. Jadi kita ya seperti normal gitu kan. Ya mungkin di hari-hari tertentu dingin mungkin muncul, ya kita sudah tahu gitu. Hanya exact lah Pak, penerimaan sehingga kita dapat jalan ke depan karena ya sesuai kondisi kan. Ya, itu saja dari saya. Ya, masih. Oke. Ya, ini akan membantu buat teman-teman kita praktisi mindfulness itu, salah satu yang belum menyadari ketidakkekalan atau perubahan itu sendiri, yang akan membantu kita lebih menerima situasi-situasi gitu. Karena kita tahu bahwa tadinya happy, sekarang jadi ada sedih, nanti akan berubah lagi, jadi nggak perlu langsung terlalu terhanyut dalam satu kondisi gitu ya. Nah, dan kondisi ini juga itu bukan saya saja ya, kita saling tergantungan, orang juga dapat membuat ini berubah ya. Kita saling berubah, saya mempengaruhi dia mempengaruhi saya juga. Ya. Kita berpartneran dalam hidup, partner yang dalam arti suami istri, partner artinya partner kerja atau partner usaha, itu juga dapat berubah ya, saling ketergantungan. Salah satunya berubah, ini bisa jadi kesengsaraan, tapi kalau kita sadari dan kita mampu melihatnya secara mendalam, ya udah, ini kita dapat menerimanya, legowo, gak masalah, ya move on, ya udah gitu, gak terjebak lagi. Oke, luar biasa. Oke, kayaknya kita dari Pak Santo ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Ya, saya rasa cukup. Saya takut nanti ini putus nih karena waktunya juga udah hampir habis. Oke, sip. Ya, kalau gitu, thank you Pak Santo, Bu Sri untuk pencerahan pembelajarannya hari ini. Ya, sehat-sehat selalu. Ya, sama-sama sudah. Ya, makasih Pak. Baik, kita akhiri sesi pagi kita ini dengan mendengar 3 bunyi genta.
ya.